Ingin mengolah data angka tapi masih bingung mau pakai aplikasi pengolah angka yang mana? Mau pakai yang biasanya dipakai banyak orang? Harus install dan harus memasukkan serial key atau memasukkan serial number atau harus punya akun berbayar? Kenapa nggak pakai Google Spreadsheet? Bingung gimana cara pakainya? Yuk, kenalan dulu. Ya, Google Spreadsheet adalah aplikasi pengolah angka punya Google yang bisa digunakan gratis loh, dan bahkan kita nggak perlu menginstalnya. Bisa begitu ya? Bisa, karena untuk pengguna komputer, kalian hanya butuh akun Gmail dan browser saja. Kalau kalian ingin menggunakannya di smartphone, kalian cukup install dari Play Store, dan tentunya gratis. Nggak pakai serial number, nggak pakai serial key, ataupun nggak perlu akun berbayar. Simpel kan? Nah, sekarang kalau kalian sudah punya akun Gmail dan juga sudah pernah buka Google Spreadsheet tapi masih bingung mau ngapain, nggak ada salahnya kenalan dulu dengan menu-menu dasar Google Spreadsheet. Mari kita mulai dari nama file. Setiap file harus punya nama. Tujuannya supaya kita mudah mengidentifikasi atau mudah mengingatnya ketika kita membutuhkan file tersebut untuk diedit atau untuk keperluan lainnya. Nah, nama file di Google Spreadsheet ada di pojok kiri atas. Kalian bisa mengganti nama file tersebut kapan saja. Pastinya selama kalian online ya. Cara mengganti nama file cukup mudah. Cukup klik saja di bagian Untitled Spreadsheet, kemudian ganti nama file seperti yang kalian inginkan, lalu tekan Enter. Kita coba ya. Kita ganti nama file Untitled Spreadsheet ini dengan nama belajar berhitung. Selesai, kemudian tekan Enter. Semudah itu, pastikan kalian mudah mengingat nama file itu ya. Karena kalau kalian sampai lupa dan kalian perlu untuk mengubah isi filenya, repot sendiri kan kalau lupa dengan nama filenya. Berikutnya, kita ke kolom, baris, dan sel. Nah, di program pengolah angka, yang namanya kolom, baris, dan sel harusnya sudah menjadi hal yang lumrah untuk diketahui. Ini harus di luar kepala ya. Nah, yang disebut dengan kolom itu biasanya berupa huruf A, B, D, dan seterusnya ke arah kanan. Seperti yang terblok berikut ini. Yang terblok berikut ini adalah kolom C. Nah, bagaimana dengan baris? Baris biasanya ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya ke arah bawah. Seperti yang terblok berikut ini. Nah, ini adalah baris ketiga. Lalu, bagaimana dengan sel? Sel adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Jika mengacu pada sel yang aktif sekarang, kita bisa perhatikan bahwa yang aktif adalah kolom C dan baris ketiga. Sekali lagi, kolom C dan baris ketiga. Maka, sel ini disebut dengan sel C3. Penyebutan nama sel biasanya diawali dengan huruf dan diikuti dengan angka. Sekali lagi, sel itu adalah perpotongan antara kolom dengan baris. Oke, kita lanjut ke acara copy, paste, dan cut. Siapa sih yang nggak kenal dengan copy, paste, dan cut? Menu itu ada di menu edit. Ada cut, copy, dan paste. Di bawahnya lagi ada paste spesial. Untuk diingat saja, copy adalah kegiatan menyalin data. Sedangkan cut adalah memotong, kemudian memindahkan. Sedangkan paste adalah menempel atau meletakkan hasil dari copy atau cut. Semoga kalian tidak bingung ya, apalagi antara copy dan cut. Gini deh, kalau copy, objeknya masih ada atau tetap tinggal di tempat. Sedangkan cut, objeknya dipindahkan ke tempat lain yang baru. Kita coba ya. Saya menuliskan kata copy. Berikutnya, saya menuliskan kata cut. Kita akan coba copy tulisan ini.
Klik edit, kemudian pilih copy. Perhatikan, tulisan masih berada di sini ketika kita pastekan pada sel D2. Nah, tulisan copy sebelumnya masih ada di sini. Dia tetap tinggal pada tempatnya dan kemudian terduplikasi pada tempat yang lain. Beda dengan cut. Ketika kita memilih cut, edit, kemudian cut, maka ketika kita paste pada sel D3, tulisan tersebut akan berpindah. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya bedanya copy dan cut. Lalu, bagaimana dengan paste spesial? Kita ambil contoh saja. Salah satu dari paste spesial, yaitu paste value only atau paste nilai saja. Karena ini yang paling sering dipakai. Paste value only atau paste nilai saja artinya adalah yang ditempel atau yang diletakkan itu adalah hasilnya saja. Jika itu adalah hasil perhitungan atau hasil pengolahan sebuah formula. Coba perhatikan contoh berikut. Sebelumnya, kita hapus ini dulu ya. Baik, di sini kita akan membuat penjumlahan sederhana. Misalnya, 3 ditambah 4. Kemudian, kita coba angka lain. 4 ditambah dengan 4. Dan kita masukkan 5 tambah dengan 4. Kita coba masukkan rumus penjumlahan sederhana. 3 berada pada sel A2 ditambah dengan 4 yang berada pada sel B2. Kita tekan enter. Hasilnya adalah 7. Kalau kita perhatikan di sini A2 berisi angka 3 dan B2 berisi angka 4, sehingga ketika dijumlahkan menghasilkan angka 7. Kalau kita menggunakan copy dan paste biasa, maka rumusnya secara umum akan tercopy semuanya. Jika kita menggunakan paste spesial, terutama kita memilih paste value only, maka hasil yang tampak pada layar adalah angka 7. Nah, berbeda dengan sebelumnya. Rumus yang tercopy atau formulanya. Sedangkan paste spesialnya adalah hanya nilainya saja. Jika yang dilakukan adalah paste spesial dan yang dipilih ada value only, maka yang tertempel atau yang terletakkan di sana adalah angka dari hasil perhitungan pada rumus atau formulanya di copy ya, yaitu 7. Semoga ini bisa dipahami. Baik, sekarang kita akan beranjak ke border atau garis tepi sebuah tabel. Rasanya nih ya, kalau kita sedang bahas program pengolah angka dengan tampilan yang seperti tabel, tapi ketika dicetak atau di print ternyata tidak ada bordernya, aneh kan ya? Nah, border berada pada sisi sebelah sini. Ya, seperti pada kebanyakan program pengolah angka, border pada Google Spreadsheet secara fungsi ya sama, yaitu memberi batas pada tabel yang kita buat, sehingga tabel yang dibuat benar-benar seperti tabel. Oke, kita coba. Kita akan membuat border pada tabel ini. Nah, setelah kita blok, kemudian kita menuju ke border, kita pilih semuanya, all border, maka tabel akan muncul atau garis-garis akan muncul pada masing-masing sel yang sudah kita blok sebelumnya. Oke, border sudah. Mari kita lanjutkan ke horizontal alignment dan vertical alignment. Ada di mana itu? Horizontal alignment berada di sini. Dan vertical alignment berada di sini. Kita zoom. Nah, inilah horizontal alignment atau perataan horizontal dan perataan vertikal. Nah, dari arti ikon dan yang tampak di sini sepertinya sudah jelas.
bahwa horizontal alignment itu digunakan untuk perataan mendatar, yaitu rata kanan, rata tengah, dan rata kiri. Ya, seperti ketika kalian mengetik di Google Dokumen. Begitu juga dengan vertical alignment. Vertical alignment digunakan untuk membuat tulisan yang berada pada sel menjadi rata atas, rata tengah, atau rata bawah. Nah, kita coba pada tulisan di bawah. Pada sel H2, kita akan mencoba membuatnya menjadi rata tengah. Nah, tulisan akan bergeser ke tengah. Atau kita coba menjadi rata kanan. Oke. Mudah kan? Nah, kalau kita ingin mengetahui apakah vertical alignment-nya akan berfungsi, kita lebarkan garisnya. Nah, kita akan coba vertical alignment menjadi rata atas. Tulisan akan bergeser ke atas. Kalau kita pindahkan pada rata tengah, maka tulisan akan bergeser ke tengah. Begitu juga ketika kita pindahkan ke bawah. Dia akan menjadi rata bawah. Itu pun bisa kita kombinasikan dengan seperti ini. Horizontal alignment-nya berada pada sisi tengah. Nah, mudah bukan? Sekarang, hal yang paling penting pada Google Spreadsheet atau aplikasi pengolah angka pada umumnya, yaitu tata cara penulisan rumus atau formula. Secara umum, tata cara penulisan rumus atau formula selalu diawali dengan tanda sama dengan. Meskipun rumus yang dituliskan tampak benar, namun jika tidak diawali dengan tanda sama dengan, maka dia akan dianggap teks, sehingga tidak bisa mengeluarkan hasil perhitungan yang diharapkan. Baik, kita akan coba. Nah, kita menggunakan perhitungan yang sebelumnya. Diberikan rumus yang benar untuk mendapatkan hasil perhitungan 3 ditambah 4 yang diawali dengan tanda sama dengan. Perhatikan. Di sini diawali dengan tanda sama dengan. Maka dia akan menghasilkan angka 7 ketika kita tekan enter. Berikutnya dicoba dengan menjumlahkan 4 tambah 4. Karena posisi 4 yang ini berada pada sel A3 dan posisi 4 yang itu berada pada sel B3, maka kita bisa menjumlahkan A3 dengan B3. Tapi karena tidak diawali dengan tanda sama dengan, maka yang muncul hanya teks saja meskipun kita sudah tekan tombol enter. Tidak akan menghasilkan angka 8 seperti yang diharapkan. Nah, sekarang beberapa hal dasar tentang Google Spreadsheet sudah kalian pahami. Mudah bukan? Baik, sekian ulasan tentang menu dasar Google Spreadsheet. Semoga bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih.